Tadi sampean mengatakan Sidogiri mengakui nasab habaib itu, apakah Sidogiri itu nakobah? Iya. Ya, nah sekarang saya tanya sama sampean. Sampean membatalkan nasab habaib ini, apa sampean nasabah? Nah, sekarang begini ya. Saya yang membatalkan atau saya berbicara kaedah? Tapi kan nakoba mengakui, nakoba dunia mengakui nasab habaib. Buktinya mana? Buktinya banyak. Coba Kan tunjukkan. kemarin itu dijelaskan. Tadi ini juga yang di apa namanya? Gini, Ana Rijal, maaf saya potong ya. Ana Rijal, saya potong ya. Sebentar ya, gini. Tolong sampean tidak perlu bernarasi, tinggal buktikan saja. Saya nggak bisa Nakobah. live mas ini. Nah, bukan masalah live. Nakobah mana? Nakobah Irak, nakobah Oke. Yaman, nakobah Oke. Hijaz. Nakobah Yaman apa namanya? Nakobah Yaman apa namanya? Sebentar ya, sebentar. Oke, Nakobah Yaman apa namanya? Bentar, saya buka dulu mas. Ya, buka. Soalnya kita ini nggak boleh main membatalkan nasab tanpa dasar ilmu, nggak bisa. Yang membatalkan nasab bukan kami. Kami hanya membaca. Tuh, dengarkan dulu, jangan Anda potong. Yang membatalkan nasab itu bukan kami, tapi yang membatalkan nasab mereka itu adalah kaedah ilmu nasab yang kami baca. Maka apabila Anda itu mau membantah, bukan membantah kami, tapi bantahlah argumentasi yang kami referensikan dari kitab-kitab nasab, itu aja. Nah, sekarang nakobah mana yang membatalkan nasab Alawi? Loh, kalau bicara nakobah mana yang membatalkan nasab Alawi, pertanyaannya begini, nakobah mana yang sudah mengisbat nasab Alawi? Sangat asik ya untuk mendengarkan atau menonton video tentang debat-debat di room ya, yang seperti barusan kita tonton bareng-bareng ya. Sangat lucu ya, karena orangnya nggak ada yang berani menampakkan dirinya. Tetapi dengan menonton video tadi kita jadi tahu ya, kita tahu gambaran apa yang mereka pikirkan, penyampaian dalam video tadi. Bagaimana kelanjutannya, mari kita tonton sampai habis ya, biar kita tahu maksud dari mereka membuat room untuk melakukan debat nasab. Dalam hal ini seperti yang sudah kita tonton bareng-bareng ya, membicarakan tentang nasab dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Lanjut ya, ini lanjut terus ya, ini videonya. Karena begini loh, lah makanya sebutkan, sampai aja belum menyebutkan kok masih banyak. Saya tunggu loh, mana nakobah mana? Kan saya tunggu ini, malah bernarasi sampean. Coba saya tunggu. Harusnya dia yang harus membuktikan, itu yang membatalkan. Cuman nggak tunjukkan. Gimana sampean ini kok muter-muter ini? Ana Rijal, tadi kan saya bilang, sudah sampean tidak usah bernarasi. Buktikan ucapan sampean yang pertama, bahwasanya nakobah Irak itu mensohhikan nasabnya Ba'alawi. Kemudian Yaman. Udah dua itu aja, jangan banyak-banyak. Dua itu aja tunjukkan. Nakobah mana? Apa nama nakobahnya? Sekali Anda salah menyebut nakobah, berarti sudah bohong, dusta itu. Sebentar, Ya makanya saya tunggu, jangan bernarasi yang lain. makanya sambil menunggu. Harusnya sampean itu sebelum bertanya, itu sampean sudah siap dulu sebentar. gitu. Kalau sampean itu menyatakan banyak yang mengisbat, sampean itu tunjukkan, bukan sampean masih nyari. Saya ini bertanya, masa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Loh, saya jawab dulu. Saya sudah jawab tadi Ana Rijal, Anda bertanya, ya kan? Kenapa Anda membatalkan saya berjawab, saya tidak membatalkan nasab Alawi. Yang membatalkan nasab Alawi itu adalah kaidah ilmu nasab, bukan saya. Toyib, iya. Gitu loh. Nah sekarang Anda bantah tuh Nakobah kaidah-kaidah. mana? Loh,
nakobah mana yang membatalkan nasab habaib? La haula wala La quwwata. ilaha illallah. Udah turun aja lah. Ini Turun terlalu aja lah. banyak Muter-muter ini. Iya, turun. Ini Udah, terlalu turun aja. kaki ini. Turun aja. Apa kamu tidak ngerti bahasa Indonesia atau apa gimana ini? Aduh. Ya Allah, bukan nggak bisa jawab. Lawang sudah dijawab kok. Saya malah tunggu jawaban kamu. Nakobah mana nakobah? Diulangin berapa kali? Sudah diulangin semua berapa kali Ananisa? Sudah diulangin berapa kali Ananisa oleh Gus Hasan? Bukan Gus Hasan yang membatalkan. Aduh, ya Allah. Nasab, idah, nasab itu yang membatalkan. Diulangin terus gimana? Ketika dia bertanya nakobah mana yang membatalkan, ya tidak ada, karena tidak ada yang mengisbat. Gimana mau ada perceraian kalau belum ada sebuah pernikahan? Nah, iya. Bagaimana ada pembatalan kalau belum ada yang menetapkan, kan begitu? Yang saya tunggu itu kan nakobah mana. Tinggal sampaikan saja nakobah mana. Gus Hasan. Iya, siap saya. Mana nakabah yang dibatalkan, Mbak Alawi, mana? Nggak ada nakobah yang mengisbat. Ya, kenapa kamu dibatalkan, Mbak Alawi? Justru pertanyaan saya itu, kalau kamu nanya nakobah mana yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya pertanyaannya nakobah mana yang mengisbat nasabnya Ba'alawi. Coba tunjukkan. Mana nakabah yang dibatalkan, Mbak Alawi? Muter-muter terus. Itu begini logikanya. Ketika ada pembatalan, pasti kan sudah pernah diisbat nih. Lah makanya Kalau dibilang dibatalkan berarti sudah pernah diisbat. Nah, buktinya sudah diisbat ini mana dan nakobah mana yang mengisbat? Kan logika berpikirnya seperti itu, kerangka berpikir itu. Dan Gus Hasan sudah bilang, silahkan disebutkan nakabah mana yang diisbatkan. Ditanya lagi, mana nakabah yang dibatalkan? Makanya para mukibin ini pola pikirnya itu kurang dipakai, atau enggak dipakai lah logikanya. Ya, karena mengimani nasab Ba'alawi itu bagian daripada iman. Kan lucu. mempercayai. Kenapa saya merasa dia Habib bukan Muhib? Makanya apa ya, masa kita mau bilang perawan itu jenuh sedangkan dia belum pernah nikah? Lah makanya itu namanya perawan jadi-jadian. Bencong. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ini mau ada pertanyaan ini saya, Gus. Ya, monggo. Tuh, ya bukan kepada sampean, kepada yang lain lagi, biar maksudnya pemahaman tambah luas seperti itu ya. Nggih, monggo. Itu kan ada bahasa tidak boleh ya, non syarif menikah dengan syarif. Itu apa benar kan? Kalau saya bingung mana itu. Enggak. Apa-apa. Yang Bingung menggunakan saya. metode. Kalau gini, kalau bicara fikih, Enggak. kalau Sebentar. Soalnya saya mikirnya gini saya, Gus. Kalau kayak Wali Songo itu kan yang jelas itu punya Kanjeng Nabi, tapi mosok Wali Songo menikahkan putra putrinya sama segolongan lah, seperti itu kayaknya enggak seperti itu. Bahkan ya Gus, saya Amit ya, saya tuh pernah kondangan ada kiai lah, dia dianggap sepuh, dianggap apa ya, dianggap tokoh besar lah. Ya itu muskil aja adalah mati. Bahasanya seperti ini, kasar itu bahasanya. Iya, barang siapa yang menikah dengan syarifah, bilangnya seperti itu, sama saja orang tersebut, ya, sama saja orang tersebut zina sama ibunya. Langsung bilang seperti itu. Waduh, Astagfirullahaladzim. iya serius. Astagfirullahaladzim. Itu saya dengar sendiri itu. Terus dalilnya inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti tahhirakum tathira. Waduh. Mana ini?
Nah, terjemah Iya, itu ayat bilang sama ini. ayat itu. Ya maaf. Ya saya enggak, sebutkan kiainya ya, cukup. Bang Afa. Iya ya. Yang disebutkan ayat ini innama apa? Itu lohu. Ya, Iya. ini rangkum bisa ada ya kan? Nah, ini berarti ditafsirkan sama seperti yang ceramah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti malaikat sama Allah salat kepada itu sama kayak gitu. Masih pinter apa undang gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi kitabihil karim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau ya maaf ya, kalau masalah jodoh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu yang utama kepada Rasulullah SAW juga. Kalau masalah jodoh itu dari Allah SWT, bukan dari siapa-siapa. Yang nggak boleh itu benar, kata yang taping di bawah itu. Yang nggak boleh itu Sayyid kalau sama Sayyid menikah sama Syarif itu nggak boleh. Ya pasti nggak boleh. Lah makanya. Tapi kalau Syarif sama Syarifah atau Sayyid sama Sayyidah ya boleh. Landang masa gue. Jadi Gini, saya itu kan Bang Afa, enggak ini kan kalau perempuan setuju sama orang tuanya atau walinya setuju, kok menjadi zina, mana buktinya? iya makanya itu saya bingung. Saya itu kan mondok setengah mondok gitu loh. Jadi Yang di bawah Gimana bantu itu, Bang? tap layar ya teman-teman biar Jadi komalnya saya itu kuat. cuman memahami pernikahan itu ya harus apa? Ada wali. Apa mantan yang laki. Cuman seperti itu, dukun-dukun nikah aja. Kok sampai ada bahasa kufu, kok ada sampai bahasa seperti itu loh. Makanya saya tuh bingung. Itu sudah saya beda sama saya Mazen itu kemarin sama Gofur. Mungkin ini ya, mungkin Habib itu nggak tahu ya kalau Sayyidina Utsman itu menikah dengan kedua putrinya Kanjeng Nabi. Nah itu Itu kan Ya, yang Nabi pokoknya sendiri. apalagi ada yang bilang apa? Yang bilang enggak, itu kalau Syarifah tidak boleh nikah sama selain Habib atau Syarif atau Sayyid. Kenapa? Biar keturunannya enggak putus atau nasabnya tidak putus. Dan nasab itu kan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Nasab itu kan dari laki-laki. Kalau Syarifah itu nikah sama Syarif, anaknya tetap Syarif karena mengambil nama ayahnya bukan nama ibunya. Jadi ya tetap walaupun perempuan biasa nikah sama Sayyid, anaknya menjadi Sayyid. Kenapa? Karena ayahnya yang jadi ya Sayyid. Jadi nasab itu dari laki-laki bukan dari perempuan. Mereka berusaha cari alasan saja. Nah, pertanyaan kami gimana? Pertanyaan kami, kalau perempuan Syarifah tidak jadi nikah sama Habib atau sama Sayyid atau sama Syarif, kalau Hubabah tidak nikah sampai sudah jadi tua, sudah lewat 30-35, baru mereka. Terima kasih sudah klik video ini ya Sobat Santri dimanapun berada. Memang bisa disimpulkan dari menonton video ini ya, bahwa di bukannya room seperti ini ingin mengetahui sampai di mana ya kita mengetahui nurian Nabi besar Muhammad SAW yang asli ya. Dengan pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan dengan alasan-alasan yang jelas. Jadi buat Sobat Santri yang mungkin ingin berdiskusi seperti yang ada di video, langsung saja ya buka aplikasi yang mungkin
menyediakan room-room seperti ini. Jadi enak ya kalaupun ingin berargumen secara face to face atau satu lawan satu, tatap muka, tetapi kali ini mereka nggak berani menunjukkan apa ya, video aslinya. Jadi cuman suaranya saja. Tetapi sudah mewakili kita ya tentang apa yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan untuk berargumen ataupun ingin menunjukkan bahwa dia argumen mereka yang sebelah ini yang benar, argumen sebelah yang satunya juga ingin benar ya. Sampai di sini semoga Sobat Santri paham dan kita paham. Tetapi asik ya untuk hiburan saja. Jadi apa yang mereka omongkan, mereka apa ya, mereka bicarakan dalam room ini itu walaupun kita anggap sebagai hiburan, kita bisa mengambil hikmah dari yang mereka diskusikan. Mungkin ada Sobat Santri yang lebih paham tentang mereka yang mereka bicarakan ya. Nah, silakan ditulis di kolom komentar dan yang jelas dengan sopan santun ya. Sampai di sini dulu ya, jumpa kita. Dari awal sampai akhir mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.